Voting atau yang mewakili yang kami hormati, dan Dim 1015 Sampit atau yang mewakili yang kami hormati, Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Tengah Bapak Saduri Hanum binti Esikom yang kami hormati, Ketua PWI Provinsi Kalimantan. Boleh dicakapi Pak? Lihat jelawat bersama si dia. Walau MC grogi luar biasa, hormat kami untuk para pejabat dan tamu istimewa. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan hari ini Rabu 14 Mei 2025 dalam rangka Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Kota Waringin. Mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama Ketua DPRD Kodim, jajaran Forkompinda, Ketua PWI Kodim, Bapak Jenderal Abidin, Ketua Dewan Kehormatan PWI Kalteng, dan Ketua PWI Kodim serta jajaran dan anggota PWI Kodim serta tamu undangan yang berbahagia. Atas nama Panitia Konferensi PWI Kodim tahun 2025, saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus PWI periode 2022 dan 2025, panitia acara beserta konferensi serta semua pihak yang telah bekerja sama demi kegiatan ini. Konferensi kali ini merupakan acara untuk pemilihan ketua PWI Kodim periode 2025-2028. Momen ini juga merupakan agenda resmi yang diselenggarakan PWI Kodim sebagai bagian dari menjalankan program organisasi sesuai ADART. Dapat kami sampaikan dalam konferensi tahun ini ada 5 calon yang sudah resmi ditetapkan sebagai calon ketua PWI Kodim periode 2025-2028. Yang pertama Siti Kodin STMAP, yang kedua Haji Pujo Darmanto, yang ketiga Rusliadi SPD, yang keempat Dodi Rapiansa SPD, dan yang kelima Fatur Rahman. Sementara anggota yang memiliki hak suara sebanyak 49 orang. Sumber dana kegiatan ini tentunya menggunakan dana hibah yang berasal dari APBD Kodim tahun 2025. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga konferensi tahun ini menghasilkan pemimpin yang amanah, mampu mengembangkan jalannya organisasi, serta dapat menjadi pemimpin sesuai harapan anggota PWI Kodim. Terima kasih. Wassalamualaikum. Saya hormati juga Ibu Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Ibu Hajah Irawati, dan yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur, Bapak Libur, kemudian yang saya hormati juga seluruh Forkompinda hari ini, Bapak Kapolres Kodim atau yang mewakili, kemudian Bapak Dir Polairut Polda Kalteng juga Pak, alhamdulillah bisa berkenan hadir di sini diwakili oleh Pak Izin Pak Edi. Kemudian yang saya hormati Ketua PWI Kalteng, Bang Jenderal, kemudian yang saya hormati juga Ketua Dewan Kehormatan PWI Kalteng, Bapak Sadabari Henok Binti, dan Sekretaris PWI Kalteng serta Wakil Ketua PWI Kalteng. Dan yang saya hormati juga seluruh kepala OPD dan seluruh undangan termasuk anggota PWI dan organisasi masyarakat maupun pemuda yang hadir di acara hari ini. Yang pertama, marilah kita sama-sama mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya hari ini kita bisa berkumpul di acara hari ini dalam acara Konferensi Cabang PWI Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2025. Bapak Bupati dan seluruh undangan yang saya hormati, kegiatan hari ini merupakan agenda penting PWI Kodim sebagai organisasi profesi yang menaungi wartawan, di mana wartawan Kodim yang tergabung sebagai anggota akan menggunakan hak pilihnya pada hari ini untuk menentukan ketua PWI Kodim periode 2025. Sebagaimana kita ketahui, wartawan memiliki peranan penting dalam iklim demokrasi kita, dan PWI Kodim selama ini selalu berusaha menjaga profesionalisme dan meningkatkan terus kemampuan jurnalistik kami sebagai modal utama dalam menjalankan tugas di lapangan. Dan selama 3 tahun masa kepemimpinan
menemani saya sebagai Ketua PWI Kotim periode 2022 dan 2025. Ada banyak kegiatan yang telah kami laksanakan bersama pengurus, terutama terkait dengan peningkatan kompetensi wartawan untuk mendukung tugas anggota dalam menjalankan tugasnya sebagai sesuai dengan kode etik jurnalistik di lapangan. Dan mungkin untuk diketahui juga Bapak Bupati dan seluruh undangan bahwa jumlah anggota PWI Kotim saat ini yang sudah memiliki kartu sebagai anggota biasa berjumlah 49 orang. Pada saat saya baru dilantik sebagai ketua dulu jumlahnya masih 38 orang, Pak. Jadi ada penambahan 11 anggota baru dalam 3 tahun terakhir. Itu pun ada lagi 11 anggota muda, Pak, yang dalam beberapa waktu dekat lagi juga berhak mendapatkan kartu anggota sebagai anggota biasa, dan ada 10 calon anggota yang juga dalam proses menjadi anggota PWI juga. Mungkin kami sampaikan untuk menjadi anggota PWI ada tahapan-tahapannya. Yang pertama harus mengikuti orientasi kewartawanan dulu, kemudian juga mengikuti uji kompetensi, dan teman-teman wartawan yang tergabung di PWI baru bisa mendapatkan kartu anggota apabila mereka sudah memiliki kompetensi atau kompeten ketika mengikuti UKW. Dan hal itu semua kami lakukan sebagai bentuk peran serta PWI Kotim untuk ikut berperan dalam membangun daerah, terutama kami menjadi sarana informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dan saat ini ada beberapa hal yang menjadi tantangan kami sebagai wartawan, karena kalau dulu kami berkompetisi melalui liputan dan berita-berita yang mendalam, namun kini algoritma dunia digital lah yang menentukan mana berita yang tiba-tiba tampil di layar. Dan itu menjadi tantangan buat kami, bahkan tidak peduli dia jurnalis, dia selebgram, atau mungkin orang biasa ataupun tokoh publik, apabila postingannya menarik maka dialah yang akan menang dan postingannya lah yang akan viral. Itulah yang menjadi tantangan kami saat ini. Karena itu di tema konferensi kami hari ini kami angkat jurnalisme berkualitas dalam menghadapi tantangan di era digital. Harapan kami dengan kondisi itu, kami wartawan atau jurnalis yang berada di Kotim bisa tetap mampu menghadapi tantangan-tantangan itu, tidak kalah dengan masyarakat yang terus menyebarkan berita-berita yang kita juga kadang-kadang belum tentu tahu itu kebenarannya. Harapan kami, semua informasi dan berita yang ditampilkan oleh kami dari kalangan jurnalis dengan media yang jelas bisa menjadi filter untuk membantu mengedukasi masyarakat dan membantu pemerintah termasuk aparat penegak hukum juga untuk meluruskan segala sesuatu yang tidak benar di lapangan. Mungkin itu yang 3 tahun, dan harapan kami juga anggota PWI yang tergabung di PWI Kotim terus meningkatkan kompetensinya. Dan mungkin yang saya sampaikan lagi di akhir masa tugas saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik dari kalangan internal PWI Kotim maupun pihak lainnya, terutama pemerintah daerah yang selama ini telah sangat support luar biasa dalam membantu kinerja kami dengan berbagai dukungan, sehingga organisasi PWI Kotim bisa terus eksis dan menjadi rumah bagi pemburu berita yang ada di Kotim. Terima kasih Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, dan seluruh jajaran. Sebagai penutup, saya juga ingin mengucapkan selamat berdemokrasi untuk wartawan di PWI Kotim yang hari ini akan ikut berkompetisi. Ada 5 calon. Pak Bupati izin. Seperti yang pernah saya sampaikan, selain wartawan juga sangat banyak media-media bermunculan, terutama media online. Ada apa itu? Kalau indikator.com ya sudah, kata-kata.com, apahabar.com, sampai yang tidak ada kabar.com juga muncul. Ini menjadi perhatian kita. Mungkin kedepannya bagaimana pengelolaannya sehingga bisa terarah. Karena kami di PWI berharap bagaimanapun upaya yang kami lakukan adalah akan terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia wartawan, khususnya yang bernaung di bawah PWI. Bapak dan Ibu yang saya hormati, marilah sejenak kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena di tempat ini kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pembukaan
konferensi PWI Kotim Masa Bakti 2025-2028 di Kota Sampit ini. Kami merasa bangga dan bahagia karena acara ini dihadiri langsung oleh pucuk pimpinan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Ini sesuatu yang luar biasa ya, seperti kita ketahui bahwa konferensi merupakan momentum penting bagi PWI untuk bersama-sama merumuskan langkah-langkah ke depan. Kemudian momen yang paling sakral di dalam konferensi ini adalah pemilihan ketua untuk masa bakti 3 tahun ke depan. Kami sebut ini masa bakti ya, bukan periode. Walaupun mirip-mirip, tetapi kami menggunakan masa bakti karena harapannya dengan membaca itu mereka tahu bahwa mereka berbakti untuk daerah yang tempat mereka bekerja. Perlu kami sampaikan bahwa pemilihan ketua PWI mulai tahun 2024 teknisnya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada yang menanyakan kenapa dibuat seperti pilkada. Ada penyusunan daftar sementara, kemudian 1 bulan kemudian ada penetapan daftar pemilih tetap, terus ada dibuka pendaftaran. Ini memang sudah diatur oleh pusat sesuai dengan surat nomor 117 tahun 2023. Jadi aturan-aturan tentang konferensi sekarang sudah diatur seperti itu. Bahkan ada juga keinginan ke depan pemilihan untuk ketua PWI pusat akan dipilih secara langsung oleh seluruh anggota se-Indonesia. Jadi itu ya, untuk pemilihan itu bukan PWI provinsi atau PWI kabupaten yang buat seperti itu, tetapi ada surat resmi dari pusat. Sehingga dalam hal ini karena sudah ada aturannya, ya kita tidak akan membahas lagi hal itu. Hadirin sekalian yang berbahagia, dunia pers memang saat ini sedang mengalami perubahan yang luar biasa, yang sangat pesat, di mana teknologi digital memainkan peran penting. Berbagai tantangan seperti hoax, disinformasi, dan persaingan yang semakin ketat harus kita hadapi bersama. Namun di sisi lain, ada banyak peluang yang bisa kita manfaatkan, seperti media sosial, platform digital, dan inovasi jurnalistik. Dalam hal ini, pengembangan sumber daya manusia wartawan, anggota PWI khususnya harus terus kita lakukan. Bisa melalui pelatihan, kursus, sharing informasi, dan hal-hal lain yang mendukung untuk kegiatan tersebut. Sehingga ke depan kami harapkan wartawan yang profesional itu adanya di PWI. Teknologi digital ini sudah lama saya sampaikan ke kawan-kawan di provinsi dan juga ke masyarakat. Ini sangat penting. AI itu berupa kecerdasan buatan. Saya teringat pada sekitar tahun 2019, waktu itu sebelum wabah COVID, ketika saya masih aktif bersama sekretaris di Rektorat Universitas Palangkaraya, kita sudah banyak mengingatkan dosen dan guru-guru pentingnya menguasai digital. Sangat penting. Bahkan kalau mereka mau kita ajarkan, oke, kita ajarkan.
Tetapi saat itu banyak menolak, terutama guru-guru yang bertugas di desa-desa. Tetapi entah kenapa ya waktu itu kok seperti tukang ramal, tiba-tiba COVID datang, semua pakai digital. Ternyata guru yang saya tawarkan itu menghubungi, minta dibantu bagaimana belajar mengajar murid pakai digital, semua koordinasi perkantoran, instansi dan lainnya pakai digital semua. Dan sampai sekarang ini nanti akan terus berkembang. Pentingnya menguasai digital sangat penting. Bahkan kalau mereka mau kita ajarkan, oke, kita ajarkan. Tetapi saat itu banyak menolak, terutama guru-guru yang bertugas di desa-desa. Tetapi entah kenapa ya waktu itu kok seperti tukang ramal, tiba-tiba COVID datang, semua pakai digital. Ternyata guru yang saya tawarkan itu menghubungi, minta dibantu bagaimana belajar mengajar murid pakai digital, semua koordinasi perkantoran, instansi dan lainnya pakai digital semua. Dan sampai sekarang ini nanti akan terus berkembang. Kita tidak tahu ke depan 1 tahun, 2 tahun nanti ilmunya digital apalagi yang akan bergerak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, teknologi digital ini sejalan dengan tema bahwa jurnalisme berkualitas menjawab tantangan di era digital. Itu kami juga berharap ke depan PWI Kotim, siapapun nanti yang memegang tampuk pimpinannya, upayakan pendidikan secara digital akan terus digiatkan di wartawan. Tetapi satu hal yang saya ingatkan, karakteristik kita sebagai orang Indonesia jangan lupa, akhlak kita sebagai manusia yang punya agama, punya norma. Bagaimana tulisan kita berkualitas dan juga berakhlak serta dapat dipertanggungjawabkan. Ini kita harapkan PWI betul-betul memperhatikan ini sehingga membuat tulisan tidak asal buat saja. Kami juga mohon maaf kepada Pak Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, pihak kepolisian, pihak TNI dan organisasi perangkat daerah. Mungkin selama ini banyak tulisan kawan-kawan yang aneh-aneh. Kalimatnya menggebu-gebu, tetapi tidak tahu ujungnya apa, narasumbernya tidak jelas, menghantam tetapi tidak juga. Maksudnya ini apa sebenarnya? Mungkin, nah kalau dari PWI sendiri kita berharap apa yang kita tulis di situ ada narasumber yang jelas dan betul-betul dapat dipertanggungjawabkan tulisannya, baik secara etika jurnalistik bahkan sampai ke ranah hukum. Tapi terkadang kawan-kawan yang di luar PWI tidak memperhatikan kaidah-kaidah jurnalistik ini, menulis. Ketika berbenturan dengan hukum, mereka datang ke PWI minta bantu. Ada beberapa yang seperti itu. Saya dilaporkan ke polisi gara-gara ini. Bahkan beberapa hari yang lalu ya, di Polda, orang Polda sendiri datang ke kita, bagaimana ini tulisan ini wartawan seperti ini. Kemudian, oh ini bukan PWI yang nulis Pak, kita panggil orangnya. Ya mau, ya mereka minta bantu ke PWI, tetapi kita minta dia jadi anggota PWI, dia tidak mau. Ini aneh. Ke depan kita berharap anggota PWI jangan sampai ada masalah yang bisa menimbulkan hal-hal yang bergejolak masyarakat. Walaupun mengenai tulisan sekecil apapun, ke depan apalagi ada YouTube, ada TikTok dan lainnya, itu akan cepat.
menyebar ke masyarakat luas. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan penghargaan, apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bupati Kotim, Wakil Bupati Kotim, Ketua DPRD dan jajarannya, Kapolres, Dandim dan Polda Kalimantan Tengah secara umum, karena kolaborasi antara PWI dan pihak-pihak tersebut sudah luar biasa. Kami di PWI Provinsi juga terus memonitor perkembangan PWI Kabupaten. Apapun yang terjadi, kami sebagai organisasi induk di Provinsi Kalimantan Tengah akan ikut membantu menyelesaikan jika terjadi suatu permasalahan. Terima kasih juga kami sampaikan karena Pemkab Kotim dan jajarannya berkenan memberikan dukungan yang luar biasa. Sekretaris PWI Kotim, Adinda Fauziah dan Adinda Nako beserta jajaran, saya tahu betul telah bekerja keras dalam menjalankan roda organisasi ini. Saya berharap melalui konferensi ini kita dapat menemukan solusi terbaik, solusi kreatif untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Mari kita tingkatkan profesionalisme, etika jurnalistik, dan kebersamaan antar anggota PWI. Semoga konferensi ini berjalan dengan lancar. Siapapun nantinya di antara para calon yang terpilih dapat memberikan hasil yang positif bagi PWI dan dunia pers, khususnya di Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang terakhir sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya membacakan beberapa pantun. Taman Wisata PWI Kabupaten Waringin Timur. Kegiatan ini merupakan modal penting tidak hanya untuk konsolidasi organisasi, tetapi juga sebagai refleksi terhadap peran strategis jurnalis di tengah dinamika masyarakat yang terus berkembang. Ketua PWI Provinsi hari ini hadir lengkap. Saya sebenarnya ada acara tadi di Dinas Perhubungan, tapi karena bentuk dukungan, bentuk support kami pemerintah daerah, saya biasanya kalau hadir bupati, wakil bupati tidak usah, atau sebaliknya wakil bupati. Ini ketua DPR, ketua KPU pun hadir. Kenapa? Karena keberadaan PWI ini sangat strategis sekali dengan mitra pemerintah daerah. Jadi Pak Muhammad Zainal ini adik kakak oleh Bupati Ketinggian Bor. Jadi dengan sangat lala lalu kalau terima kasih, selamat datang di rombongan di Kota Sampit, karena cukup dikenal baik era dahulu pernah bersuara kelam dan sekarang sudah alhamdulillah dan dikenal dengan segala kemajuan dan keindahannya. Tema yang diusung hari ini, jurnalis bertugas menjawab tantangan era digital. Sangat relevan dengan kondisi zaman. Kita berada pada era di mana arus informasi begitu cepat, keras, dan terkadang tidak tersalin dengan baik. Tujuan saja, karena ini memang eranya. Maka saya katakan dengan bantuan medsos itu, maka salah satu orang akan lebih mengenal. Karena waktu retreat itu banyak bupati begitu mendengar Sampit, tanya, mana Bupati Sampit? Nah, temu saya. Kenapa Bang? Apa idenya bukan bikin terungan bertanya itu? Artinya, walaupun dengan segala kekurangan, Lampung itu cukup dikenal di seluruh Indonesia. Bahkan Wali Kota Sorong ingin membuat itu.
Kalsel lain hari juga meniru itu. Sekarang pulang pisau membuat yang sama. Nah ini berarti samping ini cukup dikenal tidak hanya ke Kalimantan Tengah, juga sampai ke Indonesia. Nah harapan kita UII sampai ke katakan Kota Timur ini oleh KPI menjadi barometer, menjadi contoh bagaimana organisasi wartawan ini yang paling maju, paling dikenal dan paling bisa bekerja sama dengan seluruh elemen yang ada. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, tugas menjadi jurnalis tidaklah mudah dalam menghadapi tekanan dari berbagai arah, baik dari sisi politik, ekonomi maupun teknologi. Wartawan dituntut untuk tetap menjaga independensi dan profesionalisme. Untuk itu, pemerintah Kepulauan Timur akan terus mendukung kebebasan pers yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalis yang benar. Saya mohon maaf karena banyak sekali teman-teman yang bahkan ada yang belum dapat kontrak ini. Karena memang makanya saya katakan itu Bang Yenal, saya dilantik dengan Bu Wakil Bupati pertama langsung berhadapan dengan COVID-19. Dilantik kedua ini dulu dilantik 26 Februari 2021 langsung berhadapan dengan COVID-19. Dilantik 20 Februari langsung oleh Presiden di Istana Negara langsung berhadapan dengan efisiensi. Jadi saya pembangunan infrastruktur 181 miliar coret langsung. Nah, itu padahal sudah dilelang. Ini kondisi kita, tapi tidak membuat kita pesimis, tapi ini membuat kita optimis bagaimana di tengah-tengah efisiensi, di tengah kekurangan anggaran kita tetap bisa eksis, tetap bisa membangun daerah kita. Maka itu perlu kolaborasi, sinergitas dan kerjasama dari semua pihak yang ada, termasuk dari PWI Kabupaten Kepulauan Timur. Saya berharap operasi ini menghasilkan keputusan yang memperkuat solidaritas, memperteguh komitmen pada kode etik jurnalistik, serta menghasilkan pimpinan yang mampu membawa PWI Kepulauan Timur semakin maju dan berdaya saing di tengah perkembangan zaman. Mari bersama-sama kita ciptakan ruang informasi yang sehat, edukatif, dan membangun. Karena kami percaya pers yang kuat akan melahirkan masyarakat yang cerdas dan pemerintahan yang transparan. Jalan ke pinggir bank, nemu kata sedang nongkrong. Siapapun yang jadi pemenang, kita semua harus tetap senang. Hari ini pertama sudah dapat selamat dulu karena pada hari ini resmi kita buka konferensi PWI Kabupaten Timur tahun 2025. Jadi juga tadi saya mendengar laporan dari panitia bahwa ada 5 calon yang karena di konferensi ini yang sangat penting salah satu yaitu pemilihan ketua PWI ke depan. Nah, selama ini saya juga bersama pemerintah mengucapkan terima kasih menghargai kepada PWI di mana selama ini kerjasama yang terjadi sudah sangat baik. Diharmonisasi hubungan termasuk juga bagaimana PWI mengawal pemerintahan dan disampaikan ketua PWI yang lama mungkin melanjutkan yang baru nanti juga. Nah ini bahwa kita saat ini kan era digital.
di mana media sosial ini bahkan banyak juga di luar kontrol. Jadi fungsi PWI tidak hanya memberitakan harapan kita ke depan, memberitakan berita-berita yang ada itu, tetapi juga salah satu mengawal bagaimana berita-berita hoax itu yang sering juga, karena masyarakat kita tidak semua terbiasa dengan berita-berita yang hoax. Nah, sehingga apabila ada berita-berita itu ada saja yang langsung konfirmasi langsung percaya mendengar informasi begini saja. Nah, kebenaran PWI yang wartawan yang mau di bawah PWI karena ini organisasi yang sangat tua, yang resmi diakui pemerintah, ini bisa mengawal itu sehingga berita-berita yang sampai ke masyarakat dan juga berita-berita yang baik yang sudah tersaring, tetapi juga tidak menghilangkan independensinya. Jadi jangan sampai wartawan kena asik tidak seolah tidak kritikan. Kritikan kalau untuk memang konstruktif dan untuk membangun dengan bagus. Pemerintah daerah membuat program, kalau tidak ada kritik bisa tidak tahu apakah ini sudah bagus atau tidak. Karena tidak mungkin saya bupati, ada keterbatasan informasi, laporan yang sampai ke saya. Tetapi dengan saya tiap pagi bahkan sebelum sarapan baca koran dulu, konvensional, walaupun masih sudah sekarang era saya buka juga bisa, tapi saya sudah kebiasaan harus membaca koran dulu. Pokoknya Kalteng Post, Radar Sampit dan temannya sekalian harus baca setiap pagi. Jadi walaupun tidak semua, paling tidak berita-berita mengenai daerah. Nah, jadi keberadaan wartawan ini sangat penting sekali, sangat krusial. Lebih-lebih, apalagi kita memang kebebasan kan luar biasa. Kebebasan orang berdemokrasi juga luar biasa. Tetapi, sekali lagi, pendidikan masyarakat kita tidak sama. Tidak semua berpendidikan tinggi sehingga hal-hal seperti itu biasa bagi dia, tapi bagi yang pendidikannya masih jauh di bawah sebentar demokrasi dibuka selebar-lebarnya itu bisa saja mensalah tafsirkan. Dan lagi harapan kita rekan-rekan wartawan melalui bernaung di PWI, kita harapkan tidak ada wartawan yang tidak masuk anggota PWI, itu harapan kita. Itu penting. Walaupun nanti pilih ketua coba rangkul saja. Karena kalau dia membuat tadi seperti dikatakan ketua PWI membuat berita tidak benar susah. Memberikan sanksi atau peneguran pencabutan misalnya kartu untuk wartawan. Tapi kalau dia resmi, nah itu kan bisa dibina dia, sehingga tahu bagaimana kode etik jurnalistik. Ya, demikian. Berkaitan dengan program